Jangan mudah menyerah, bangkit semula, terbang menuju awan, kau dan aku. Wujud pantas, jangan lemas. Wujud pantas, jangan lemas. Bersama kita berjuang, bersama kita tentukan, dari mimpi hingga reality. Oh, oh, oh. Dari mimpi hingga reality, kita masih di sini. Masih di sini. Masa sudah pun tiba, panca kuasa, engkau tetap legenda, api kita. Wujud pantas, jangan lemas. Wujud pantas, jangan lemas. Bersama kita berjuang, bersama kita tentukan, dari mimpi hingga reality. Oh, oh, oh. Dari mimpi hingga reality, kita masih di sini. Halo semuanya, selamat datang di podcast Creative Talk. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Fahrul. Topik kita kali ini adalah software Adobe Animate. Kenapa saya bahas ini? Karena software Adobe Animate ini banyak digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, ini Mas Fahrul. Apa kabar Mas Fahrul? Ya, apa kabar? Terima kasih sudah mengundang. Oh iya, baik, sama-sama. Biar pendengar semakin kebayang, semakin tahu nih. Menurut Mas Fahrul, Adobe Animate itu seperti apa sih, Mas? Adobe Animate itu adalah software untuk membuat animasi 2 dimensi seperti motion graphic, menggerakkan karakter, bahkan game. Oh, Nah, berarti dan itu kan seperti apa, agar mudah untuk menggerakkannya biar lebih halus. biar lebih halus. Berarti Adobe Animate itu selain untuk membuat animasi juga bisa untuk membuat game ya, Mas ya? Bisa. Oke. Nah, kalau untuk animasi yang sudah Mas Fahrul pernah buat itu animasi apa, Mas? Tahu tugas apa gitu, Mas? Kalau dulu saya pernah mengerjakan tugas yang seperti menggerakkan lidah, terus menggerakkan karakter, Oke. mengasih musik, dan bola pantul, dan sebagainya. Oke. Untuk tugas yang sekiranya durasinya itu panjang itu mengerjakan tugas yang animasi, Mas ya? Oke. Itu animasi apa, Mas? Animasi musik atau animasi apa? Itu animasi musik. Animasi musik video berarti, tapi dibuatnya pakai animasi. Oke. Oke. Kenapa sih Mas menggunakan aplikasi Adobe Animate? Karena ringan, tidak terlalu memakan banyak RAM, terus Ya. cocok untuk membuat cocok untuk tugas mahasiswa yang lain. Terus yang ketiga, rigging dan bentulnya mudah digerakkan. Dan yang keempat itu apa ya? Apa? Agak lupa sih. Apa? Yang keempat itu
Untuk ekspornya gimana? Nah, Ekspor. untuk formatnya bisa ke yang lain seperti MP4 dan GIF. MP4 sama GIF ya. Oke. Oke. Berarti untuk tugas seperti film pendek animasi, kelengkapan masyarakat, kartun edukasi, ataupun untuk animasi anak-anak itu bisa ya Mas ya menggunakan aplikasi tersebut. Bisa. Oke. Kalau boleh saya tahu, biasanya pengerjaannya itu lebih cepat dibandingkan kalau Mas Farul, menurut Mas Farul sendiri, kalau Animate sama After Effects cepat mana Mas pengerjaannya? Lebih cepat Animate. Lebih cepat Animate itu karena biasanya pakai Animate atau gimana Mas? Kalau After Effects itu lebih ke efek visual dan motion graphic lanjutan. Kalau Animate itu membuat gambar bergerak. Oke. Kalau pengalaman pribadi nih, tugas yang pernah dikerjakan tadi kan animasi itu ya. Ada nggak kesulitan saat menggunakan aplikasinya, Mas? Ada, biasanya tuh kalau layarnya terlalu banyak itu kan membuat animasi itu sangat berat. Dan apalagi ya? Agak lupa sedikit. Oke. Mungkin bisa kasih tips nggak Mas, mahasiswa itu apa ya? Biar pengerjaan tugas animasi itu lebih efektif itu step by stepnya gimana Mas? Yang pernah Mas Farul alami itu seperti apa? Step by stepnya gimana? Nah, yang pertama itu storyboardnya lebih jelas. Nah, yang kedua itu time-nya harus kayak harus pendek atau lama gitu. Maksudnya itu kan Gimana? kayak biar mudah dikerjakan oleh mahasiswa lain. Gimana Mas? Gimana? Maksudnya timernya itu kan Timernya ya. kayak apa ya? Lagi lupa saya ini. Iya. Mas sendiri menggunakan Adobe Animate ini udah pernah apa baru-baru waktu kuliah aja Mas? Baru pertama kali saat kuliah, masuk kuliah. Baru saat kuliah aja berarti ya Iya. menggunakan Animate. Oke. Nah jadi Mas Farul nih pasti tahu lah frame by frame atau motion twin. Tahu ya? Tahu. Ya. Apa sih Mas frame by frame dan motion twin itu apa sih Mas? Nah, jadi gini, frame by frame adalah animasi yang dibuat dengan menggambar ulang setiap frame. Nah, sedangkan motion twin adalah animasi otomatis yang menggerakkan objek dari satu posisi ke posisi lain. Jadi menggerakkannya itu satu apa ya? Satu frame gitu Mas ya? Oke. Oke, berarti per frame gitu ya. Oke. Kalau mengapa pemahaman timeline itu sangat dibutuhkan saat mengedit di Adobe Animate itu kenapa Mas? Jadi gini, karena timeline mengatur durasi urutan dan kelancaran animasi. Tanpa memahami timeline, animasi akan sulit dikontrol dan hasilnya kurang maksimal. Berarti kalau timeline atau pengaturannya itu kurang, berarti akurasi anunya turun ya Mas ya? Turun. Oke. Kalau untuk Adobe Animate itu lebih fokus ke animasi 2 dimensi atau ke 3 dimensi Mas? Atau bisa dua-duanya? Jadi Adobe Animate lebih ke fokus 2 dimensi, tapi juga mendukung pembuatan multimedia interaktif seperti konten web dan presentasi interaktif. Berarti untuk 3 dimensi nggak bisa Mas? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. 3 dimensi nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Kalau peran Adobe Animate ini menurut Mas Farul seperti apa sih untuk dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah itu seperti apa? Perannya sangat pentingkah atau penting sekali gitu Mas? Jadi Adobe Animate itu berperan sebagai media pembelajaran dasar animasi yang membantu mahasiswa memahami konsep visual, gerak, dan storytelling. Jadi memahami gerak untuk menggerakkan animasinya ya. Oke. Kalau di kampus itu, Mas Farul itu diajarkan dari awal atau memang awalnya sudah bisa Mas? Baru saat kuliah ini. Baru saat kuliah ini, tapi untuk memahami apa ya fitur-fiturnya di Adobe Animate itu sudah bisa Mas? Masih belum.
masih kurang ya. Apa Mas yang masih belum paham itu apa Mas? Membuat full filmnya, animasinya maksudnya. Membuat full animasinya. Oke. Tapi animasinya jadi Mas ya kemarin Mas. Jadi Animasinya kemarin jadinya itu berapa menit Mas? kalau kemarin 1 menit. 1 menit itu kan musik video Mas ya. Musik Itu video. lagu apa Mas yang dipakai kemarin? Oh, yang kemarin dari Bu Citra itu kan? Iya, iya. Oh, kalau itu yang tugas kemarin. 4 menit. 4 menit. 4 menit. Iya. Juga itu lagunya apa Mas? Pakai lagunya siapa? Pakai lagu Boonface. Pakai lagu Boonface, judulnya Masih di sini. Masih di Sini. Oke. Untuk skill animat sendiri, kalau menurut Mas Fahrul, peluangnya untuk nanti di dunia kerja itu gimana sih Mas? Ada nggak sih peluangnya itu? Kalau itu sih ada. Mm-mm. Biasanya Apa, Mas, kebanyakan industri animasi itu di Jogja, Jakarta atau Surabaya. Bukan untuk kuliah Mas, untuk untuk kerja itu peluangnya ada nggak sih di dunia kerja? Oh, ada. Peluangnya besar nggak Mas? Kalau itu sih besar. Untuk profesinya gitu Mas, profesi yang kira-kira Mas Fahrul tahu itu untuk apa gitu? Animator 2 dimensi. Animator 2 dimensi. Nah, ini saran-saran untuk teman-teman nih Mas ya. Untuk saran-saran yang mau belajar animate. Kira-kira apa ya Mas yang perlu diketahui? Nah, yang pertama itu ada motion graphic, desainer, content creator, multimedia designer, dan pengembang media pembelajaran. Bukan saran pembelajarannya Mas, saran pembelajaran. Kalau itu sih harus teori dulu. Harus teori dulu. Oke. Untuk kekurangannya Mas, kekurangannya animate itu apa Mas? Jadi kekurangannya itu adalah fitur 3 dimensi yang terbatas dan kurang cocok untuk animasi kompleks tingkat industri film. Kurang kompleks untuk industri film. Iya. Kekurangannya itu seperti apa menurutnya Mas? Menurut Mas Fahrul? Kalau kekurangannya itu kebanyakan industri animasi itu di luar negeri itu banyak industrinya. Kekurangannya di aplikasinya itu apa Mas? Yang Mas Fahrul tahu? Apa yang kurang tahu? Penggerakannya. Penggerakannya. Oke. Nah, untuk di apa ya? Kalau Mas Fahrul sendiri ini animate-nya kan pasti download ya Mas ya? Iya. Downloadnya di mana Mas? Kalau saya sih downloadnya di Google. Di Google Chrome. Iya. Itu pastinya berbayar Mas ya? Ada yang berbayar, ada yang bajakan. Untuk aplikasinya sendiri Mas. Itu Mas Fahrul yang berbayar atau yang itu tadi Mas? Kalau saya berbayar. Berbayar ya Mas ya. Nah, untuk kalau pengajarannya di kampus ya Mas ya. Mas Fahrul itu pengajarannya udah bisa dimengerti atau belum Mas? Masih belum. Masih belum dimengerti Masih. dari dosennya. Masih. Apa yang belum Mas Fahrul paham? Membuat, Kesulitannya saat pengerjaan tugasnya itu apa? kalau kesulitannya itu menggerakkan seperti kayak banyak efek gitu. Untuk menggerakkan banyak efek. Iya. Efek seperti apa Mas contohnya Mas? Seperti buram. Contohnya bola kan digerakkan terus kayak ada efek buram-buram itu, nah itu paling sulit kayak gitu. Efek bolanya mau pergi gitu, belum bisa. Benar. Solusinya Mas Fahrul untuk bisa seperti itu solusinya gimana? Belajar sendiri dari YouTube atau bagaimana Mas? Belajar dari YouTube. Belajar sendiri di YouTube, nyari tutorial gitu. Iya. Oke. Nah, nanti boleh Mas ya, hasil karya Mas Fahrul nanti ditayangin di video boleh Mas ya? Boleh. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten-konten selanjutnya.